Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih masih diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja. Selamat bergabung. Ntar kalau digini bagus gak sih? Nah, kan jenong banget jidat gue ya. Lengar banget. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Selamat bergabung dan juga selamat berjumpa kembali bersama Mas Teh di Big Tulus Official Channel. Asik. Yang sudah like, subscribe, dan juga komen, terima kasih banyak. Yang sudah support Mas Teh terus. Kalian terus follow, terus subscribe Mas Teh, terus berikan semangat buat Mas Teh. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar kebaikan kalian, ya. Selamat tahun baru Islam. Berdoa yang terbaik untuk Allah. Semoga di tahun ini kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, ya. Intinya doanya hanya itu, semakin baik, ya. Walaupun kita bukan orang baik, ketika kita belajar semakin baik, insya Allah semakin baik, ya. Dan kita berdoa dengan sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di tahun baru Islam ini semoga Allah segera mencabut bala tentara, bala pasukan yang sengaja ditugaskan untuk membuat kita membuat kita tidak bergeming, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini, ya. Amin, ya Allah. Sekali lagi selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber. Apa kabar, sehat semuanya, ya? Alhamdulillah. Info saja sedikit dari Mas Teh, kalau Mas Teh masih membutuhkan dana sekitar 350.000 lagi untuk memenuhi kebutuhan nasi box. Kuotanya menjadi 200 nasi box, ya. 350 lagi. Siapa tahu di antara jenengan-jenengan sedoyo ada yang memang kebetulan banget nih Mas Teh, aku pengen berkah, pengen berkah rezekiku, aku bisa habis gajian nih Mas Teh, aku transfer 3,5 buat ngelengkapin biar 200 box. Alhamdulillah. Dilebihin juga nggak apa-apa karena itu belum termasuk aqua. Nanti Mas Teh biasanya beli aqua lagi buat ditambahkan, gitu, ya. Ya monggo kerso, tidak ada paksaan. Kalau berniat monggo, lek tidak ya jangan dipaksa, ya. Jangan diada-adakan. Cuman sedekah itu kalau tidak dipaksa, terkadang kita tidak mau bersedekah, ya. Jadi mendingan dipaksa wae. Gak punya duit aku Mas Teh, tapi pengen ngasih, udah kasih aja gitu. Kalau nurutin tar nunggu ini nunggu itu, ya nggak bakal jadi. Wis toh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bukan orang lain. Saya tidak mengedepankan pertanyaan itu untuk orang lain, tetapi untuk saya sendiri, untuk pribadi saya sendiri, bahwa memang ya namanya juga manusia, ya. Kadang-kadang kita kalau tidak memaksa untuk melakukan sesuatu, contohnya misalnya kita pengen punya barang, kalau kita tidak kredit, kita tuh tidak akan kelakon untuk punya barang, misalnya, ya. Contohnya kita ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah menjadi lebih baik, tetapi kita tidak meninggalkan sesuatu yang jelek, ya sampai kapanpun ya tetap begitu aja. Jadi harus ada paksaan dari badan kita. Tetapi jangan terlalu dipaksa, karena kadang-kadang yang sesuatu yang dipaksa itu bisa jadi karena paksaan akhirnya kita melakukan terpaksa, bangsa jin masuk, akhirnya terjadi lagi sesuatu yang ya memang tidak harus terjadi tetapi ada gitu loh. Karena apa? Karena kita merasa terpaksa, kemudian kita putus asa. Begitu teman-teman, ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Pak Sem, aku tuh heran sama aki-aki ini, ya. Aku sudah bilang, aku kalau malam aku lagi keliling, kan aku nggak mungkin megang HP, ya toh. Uang lagi zikir kok sambil online WhatsApp, kan nggak mungkin. Cuma kalau dia itu gini, nggak mungkin Tulus ini udah tidur jam segini lah, kalau emang belum tidur mau ngapain gitu loh. Aneh-aneh ya aki-aki ini, ya. Apalagi semenjak dia pulang ke Purwokerto, ketemu Bunda, ketemu Maihani, ketemu keluarga, ketemu Bude, sedikit-dikit kan kirim voice note gitu, gitu kan, aneh ya. Bunda sehat ya Bun? Alhamdulillah. Pak Sem itu kayak gitu Bun orangnya. Pengen gue bongkar rasanya aibnya Pak Sem, sumpah. Jangan. Lagian Pak Sem nggak punya aib kok. Dia justru punya banyak ilmu loh. Dia itu nasihatin aku. Yang bagian aku suka diem, kemudian aku suka dengerin YouTube.
suka dengerin orang ngobrol baru aku bisa tidur, itu tuh macam-macam, itu dia nasihatin aku macam-macam, dan ternyata itu sindrom ya. Itu ada sesuatu yang terjadi di badan kita dan itu normal katanya. Oh, berarti aku masih normal ya. Selamat pagi lagi untuk yang punya Sulawesi, kemudian yang ada di Makassar, Palu, Kendari, Manado, Ambon, pokoknya di Sulawesi, Polewali Mandar, terus juga yang ada di Manama-Samba, Pulau Selayar, semuanya pokoknya punya Sulawesi ya. Lalu untuk yang di Pulau Sumatera, Kalimantan dulu, dari Kalimantan. Yang di Kalimantan dulu dari Pontianak, Palangkaraya, kemudian Balikpapan ya, Bontang. Halo, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi ke Bontang ya. Aku pengen banget ngelihat yang namanya itu. Katanya di sana ada kapal-kapal tangki yang besar-besar gitu, yang bawa batu bara. Aku pengen banget lihat itu ya. Orang katrok biasa, saya tidak pernah lihat. Terus yang ada di Sumatera, untuk yang ada di Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, kemudian Lampung ya. Lalu untuk yang ada di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Pekanbaru, Riau. Halo Mas Budi, sehat selalu ya di sana ya. Lalu untuk yang ada di Pulau Jawa, ada di Jakarta, Bogor, Bandung, kemudian Cianjur ya. Terus ada dari Cikarang, Bekasi, Cikampek, kemudian Cirebon, ada Cilacap, Tegal, kemudian Semarang, ada Weleri, Kendal, Rembang, Wonogiri, Sragen, Klaten. Kemudian untuk yang ada di Solo, terus di Jogja, lalu untuk yang punya Jombang, kemudian Malang, Jawa Timur itu ada Surabaya juga, Sidoarjo, Ngawi, Blitar. Aku lek nganggo parfum iki kelinganku mek wong Surabaya tok rek. Parfum iki jan banget pokoknya wis mantap. Terus yang ada di Jawa Timur ada lagi untuk Mami Endri yang punya Banyuwangi. Sehat nggih Mi? Alhamdulillah, pangestunipun Mas T, kulo sehat kemawon. Sembah nuwun. Buat teteh yang di mana ya kemarin yang sudah sumbang. Kemarin sumbang untuk anak yatim sudah, terus nyumbang lagi buat nasi box, subhanallah. Bagi orang yang tidak memikirkan sedekah, bersedekah tapi tanpa berpikir, insya Allah rezekinya akan diganti oleh Allah tanpa berpikir juga ya. Jadi mudah-mudahan teteh diberkahi terus sama Allah, diberikan rezeki yang melimpah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke. Kemudian yang ada di Malaysia, Singapura, kemudian ada Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, kemudian yang di Brunei Darussalam, ada dari Arab Saudi, Jeddah, Qatar, Sydney, dan juga untuk yang ada di Los Angeles, Jerman, dan juga Swiss. Di sana pokoknya tanpa terkecuali semuanya Arab Saudi wis pokoknya yang dari Indonesia sampai luar negeri yang sudah selalu support Mas T, memberikan semangat buat Mas T cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian, memberikan kalian semangat, memberikan kalian Mas T jadi penyemangat buat kalian, dan semakin semangat lagi dalam mengarungi kehidupan. Asik. Mengarungi kehidupan, asik. Laut kali diarungi. Kita lari dulu ke YouTube Studio ya, siapa tahu ada komentar-komentar menarik di sana. Karena aku tuh heran, aku sebenarnya minta maaf ya teman-teman. Jadi aku tuh beberapa hari ini tuh sering dijemput iki, foto rambutku kayak ular. Sebeberapa hari ini sering dijemput sama orang, sebentar jalan ke sana, jalan ke sini, dan aku tuh hampir jarang di rumah gitu loh. Kadang tahu-tahu udah buka warung, tutup, saya minta tolong, tutup dulu saya akhirnya kan. Ya begitulah. Setidaknya masih ingin jadi yang bermanfaat buat orang. Amin ya Allah. Mbak Lady Sweet, apa kabar, sehat ya di sana ya? Kemudian Mbak Haryanti, assalamualaikum, good morning. Singapura tetap menyimak walaupun lambat, sing penting terus nyimak Mas Tulus. Nggih, amin ya Allah. Sehat-sehat Mas Tulus katanya, terima kasih. Ini kemarin aku bahas soal khodam yang bisa kalian tarik semaunya. Nah ini yang yang manggil-manggil begitu tuh cuma dukun Mas, disuruh-suruh nyantet orang, nyakitin orang. Nggak juga sih sebenarnya ini Mas Ibnu. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Tidak semua. Kadang-kadang nih ada orang ngerasa berilmu, dia ngerasa bisa, akhirnya dipanggil kayak gitu toh. Dia nggak tahu akibatnya apa, dan ditanggung dewe ya. Saya tidak mau menjelaskan apa sih akibat dimana kita pakai khodam-khodam orang untuk membantu kita itu apa sih sebenarnya, kalau tanpa izin atau tanpa kerelaan dari si khodam. Ya nanti kalian tanggung sendiri ya. Aku nggak mau ngomong. Aku nggak mau ngomong. Terserah jenengan nanti yang merasakan sendiri. Kemudian ini ada Mbak. Oh iya, Teh Yuliantin. Teh Yuliantin, insya Allah ini yang kemarin bersedekah sama kita ya. Matur sembah nuwun, terima kasih Teteh. Kang Muhammad Musinun, ini Mas Surip, Mbak Asri katanya. Mas Teh kok ininya di sebelah kiri, ini kanan loh Mbak As.
ini kanan. Hormatnya katanya sebelah kiri. Kayaknya Mbak Asri kayaknya udah mulai error deh. Ya, ya, manja ya, kayak Landung ya. Iya, aku pengen kayak Landung Mas katanya. Aku mau. Ah? Enggak. Gini, ini Mbak Lady ya, Raja-Raja Moksa kan sudah pernah Mas T mau bahas, cuman Mas T agak takut karena menyangkut agama kepercayaan tertentu. Iya bener, dalam Islam sebenarnya juga ada. Nih aku baca ya, ada salah satu komentar dari teman kita Ridho Ilahi. Nah ini termasuk ilmu juga nih. Moksa bagi umat muslim itu seperti cerita Ashabul Kahfi yang tertidur hingga ratusan tahun, dan Nabi Isa yang diangkat ke langit, atau Dajjal dan Ya'jud Ma'jud yang diberi umur panjang hingga akhir zaman. Berbeda versi dengan umat Hindu yang menganggap moksa itu reinkarnasi. Nah ini aku nggak mau komentar ya. Umat Hindu menganggap apa, umat Buddha menganggap apa, Kristen apa. Nah ini yang sangat sensitif, larinya ke situ. Nah aku yang agak ngeri, aku yang agak takut. Oke, kita berpatokan dengan satu agama kita, tetapi sekali lagi kita tinggal di mana, dan yang menyaksikan acara ini tuh tidak semua orang Islam, ya. Banyak selain agama kita yang menyaksikan program ini atau acara ini. Jadi kita harus menjaga perasaan mereka. Oke, kita punya jalur sendiri, kita punya privasi masing-masing, tetapi ketika kita sudah angkat di publik, itu sudah sangat sensitif ya. Takutnya nanti Mas T diapa-apain. Kemarin soal apa itu, pesantren aja katanya Mas T memojokkan, itu karena belum nonton secara penuh ya. Kemudian setelah nonton penuh minta maaf, akhirnya iya Mas T saya minta maaf, ternyata salah, ini komentarnya dihapus. Ada yang nggak dihapus, ada yang nggak. Kalau aku komentar tidak pernah terhapus, supaya orang real membaca, mengetahui apa sih komentar yang sebenarnya dilontarkan oleh beberapa subscriber yang Mas T Mas T hadapi gitu loh ya. Oke, sepertinya hanya itu saja ya. Ada sebuah pertanyaan lagi kemarin karena Mas T jawab, Mas T bahas soal si Landung. Tadi malam saya sampai, karena begini, saya minta maaf sebelumnya ya untuk yang telepon, untuk yang SMS. Kadang Mas T kalau siang ini selesai syuting kayak gini langsung buka warung. Yang Mas T hadapi itu anak-anak kecil, anak-anak piyik ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa, dan Mas T tidak bisa 100% atau 24 jam standby di HP ya. Kalau yang telepon tidak diangkat, saya minta tolong, Mas T minta tolong untuk dimengerti, dipahami. Terus kadang-kadang untuk beberapa hari ini Mas T juga nggak tahu, kayak tadi malam aja Mas T sudah selesai, pengen tutup cepet, terus pengen ya di rumah aja lah gitu loh ceritanya, duduk berdoa, fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala, pengen fokus aja dengan dunianya Mas T sendiri. Dunia apa ya? Dunia hayal. Nah, pengen kayak gitu, tapi ternyata apa, temanku datang yang tulus, aku minta tolong banget, ayo kita jalan. Ya wes, akhirnya aku jalan, sampai pulang sampai jam 2:30, dan aku sampai 3:30. Akhirnya daripada aku tidur nanti kebablasan, aku melek dulu sampai subuh. Dan itu pun aku nggak bisa standby pegang HP ya. Sekali lagi saya tegaskan, Mas T ketika Mas T bilang statusnya patroli ataupun lagi ronda, itu sebenarnya tidak ronda ya. Ronda yang sebenarnya, jadi mohon dipahami ya. Bukan berarti terus ronda Mas T zikir atau lagi sholat atau lagi ngaji terus megang HP, kan tidak mungkin juga ya. Karena bisa jadi Mas T sedang berdoa. Ketika Mas T sedang berdoa, sudah mulai 80%, dengan telepon, angkat telepon ya jadinya nggak jadi doanya ya. Akhirnya buyar konsentrasinya. Makanya sengaja Mas T taruh HP-nya ketika Mas T sedang beronda di malam hari. Jadi mohon difahami, oke? Apalagi yang di Instagram, subhanallah, Instagram ini subhanallah banyak banget. Pokoknya yang di Instagram harus sabar, harus lebih slow respon lagi. Sekali lagi, Mas T tidak suka dipaksa. Mas T bukan orang yang suka dipaksa, tetapi ketika Mas T ingin mengerjakan sesuatu tanpa disuruh pun Mas T akan mengerjakan. Banyak yang tahu-tahu, Mas sampean ngerjani aku kok begini sampai sembuh. Blah, misalnya ada orang yang seperti itu. Mas, kemarin saya minta tolong sampean tapi saya jahatin sampean, saya caci maki sampean tapi saya sembuh. Berarti sampean tetap nolong saya. Ya, saya tetap nyolong. Tetapi saya tidak suka dipaksa. Mas, saya nanti bla 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 bla, saya bayar bla bla bla. Saya nggak suka kayak gitu. Meskipun jenengan itu maksa dengan embel-embel duit, biaya segala macam, saya bukan tipe orang yang seperti itu, ya. Saya bukan tipe orang yang jenengan bisa paksa untuk menyelesaikan atau menjawab bla 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 bla, tetapi saya lebih relaksasi sendiri. Misalnya tanpa jenengan minta, meskipun belum saya balas, terkadang sebelum saya balas saya sudah mengerjakan dulu. Saya sudah baca meskipun belum saya respon, tetapi pernah ada yang saya kerjakan dan akhirnya ya dia merasakan sendiri manfaatnya gitu loh ya. Jadi minta tolong betul. Ini prinsipnya Mas T. Jenengan mau terima monggo, enggak terima juga silakan. Emang begitu ya. Oke? Saya enggak terima jenengan mau bayar saya berapa puluh juta sekalipun,
supaya jenengan bisa langsung Mas Teh jawab atau Mas Teh pegang atau Mas Teh tangani. Sekali lagi tidak bisa karena Mas Teh itu mengerjakan semuanya dengan hati. Mas Teh mau ya Mas Teh kerjakan, nggak mau ya nggak Mas Teh kerjakan gitu loh. Mas Teh kayak gitu. Oke, kita bahas lagi soal si Abdul karena ada yang banyak yang penasaran. Begini, sosok Abdul ini sebenarnya seperti apa sih Mas Teh gitu loh. Dia bertanya, sebenarnya sosok yang dulu pernah Mas Teh bahas ya. Dulu Abdul gimana ada di video yang lama, silakan tonton. Siapa si Abdul itu, kemudian nama aslinya siapa dulu, bahkan sampai aku ketawa ya. Karena nama aslinya itu Kolo Combrang sebenarnya, tetapi karena dia itu berjenis seperti genderuwo tadinya ya, dari genderuwo lalu banyak nanah di badannya karena dia mengkonsumsi daging busuk waktu itu. Terus mengkonsumsi darah juga, darah-darah kecelakaan katanya dulu kan waktu itu. Dan sekarang ada yang bertanya, sosok dia itu sebenarnya seperti apa sekarang Mas Teh? Sudah seperti apa dan bagaimana sifat dia banyak berkurang atau masih tetap sifat aslinya? Dan saya tidak membela Abdul, saya tidak membagus-baguskan Abdul atau saya membungkus badan Abdul supaya bagus, tidak. Tetapi kenapa aku kasih nama, aku memberi dia nama Abdul itu karena sekarang ini kita panggil Kolo Combrang. Kalau dengan wujud yang dulu seperti ya monyet ya udu, King Kong ya udu gitu. Terus kayak serigala juga bukan ya, kayak gitu. Yang bertaring merah, ini koreng semua badannya, ini koreng semua. Nah, misalnya dengan wujud yang seperti itu mungkin masih pantas kita panggil Kolo Combrang ya. Dan sampai sekarang pun kalau ketika aku masih bercanda Combrang, dia masih nengok gitu loh, kepalanya masih nengok. Dan dia nggak pernah menganggap kalau namaku tuh jelek, Abdul Soleh itu lebih bagus daripada Kolo Combrang misalnya ya. Dia nggak pernah mengitu, meskipun ada istilah Asmo Kinaryo Jopo, jadi nama itu adalah sebuah doa, tetapi dia lebih cenderung suka dipanggil Abdul daripada dipanggil Kolo Combrang, memang seperti itu. Dan dulu sebelum dia mendapatkan bungkus yang sekarang, yang Allah berikan bungkus yang luar biasa ini, dulu tuh Masya Allah baunya badannya coy, bau amis, bau busuk gak jelas-jelas. Karena kan aku tanya, kamu apa dulu makannya begini-begini, darah orang kecelakaan dan lain sebagainya. Itu tuh gimana ya, agak-agak ngeri juga sih dengernya. Dia kok darah mbok minum, mbok jilatin gitu, sedangkan bagi kita kan haram. Tetapi dengan bentuk dia yang jelek, dengan makanan dia yang jelek, dengan kegiatan dia yang jelek, kemudian dengan lingkup keluarga yang jelek, bahkan asal usulnya jelek, meski dari jenis genderuwo sekalipun, ya, tetapi Kolo Combrang ini sejatinya sudah memiliki sifat welas asih yang bagus, welas asih yang baik. Bahkan dia rela diusir sama keluarganya. Si Abdul ini sebenarnya ya, tak buka lagi ceritanya. Dia sebelum masuk Islam itu, sebelum mendekati agama Islam, sebenarnya posisinya dulu waktu dia masih tinggal bersama keluarganya di salah satu hutan di daerah Jawa, itu memang dia sudah sering mendengar azan dan dia merasa keanehan di badannya dia. Aku kok ngerasa dengar azan itu ketika bapak dan mamaku atau keluargaku itu merasa nggak enak atau nggak nyaman, badannya bisa keringetan. Istilah kita tuh dengar azan tuh keringetan gitu loh, gemeteran. Tetapi kok aku enggak gitu loh. Dia udah merasa kalau dia ada jalur khusus lah intinya untuk dekat dengan Allah gitu loh. Dia sudah merasakan itu. Akan tetapi sayangnya ada seseorang yang memanfaatkan, ditarik, diambil, kemudian digunakan untuk mengirim santet kepada orang, dan akhirnya ditarik sama saya, kemudian berteman sama saya gitu loh. Dan dia pernah bercerita, Mas Tulus, aku sebelum kenal sama kamu itu aku udah jauh bermimpi. Aku pernah nanti yang nolong kamu tuh orang, laki-laki, manusia biasa, bukan setan atau bukan jin. Ya, katanya dia pernah cerita kayak gitu. Terus orangnya tuh gede kayak King Kong. Kalau cerita tuh dia kalau ngomong, nah maksudnya mungkin Mas Teh kali yang dimaksud dalam ramalannya dia dulu ya. Dia pernah mimpi kalau nanti tuh ketemu sama Mas Teh, kemudian bisa ngobrol, terus dia ketemu jalur yang benar. Gitu, intinya begitu. Dan ya kebetulan saja pas banget dia sudah ikut Mas Teh datang ke Ustadz. Dan dia mengenal dia merasakan kedamaian ketika berkenalan dengan beberapa jin ataupun khodam yang ada di tempat itu. Kemudian mereka berkolaborasi dan memang sudah waktunya dia menjadi benar mungkin ya. Tetapi
Meskipun dulunya dia wujudnya jelek, tetapi sifat dia sudah sangat bagus. Terus dia punya jiwa kasih sayang yang baik. Dan sekali lagi, seperti yang ditanyakan orang, khodam, jin dan lain sebagainya itu, mereka terpengaruhi atas sifat manusia itu sendiri. Ya, kalian punya sifat bagus, nih dari segi manusia saja. Jenengan punya khodam jenengan itu akan mengikuti apa yang jenengan jalani. Jenengan mempunyai sifat yang begini, begitu. Akan tetapi ketika jenengan memiliki sifat yang bagus, insya Allah khodamnya juga akan terbawa bagus. Ya, jenengan rajin ibadah, kemudian begini, khorin dan khodam itu akan mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Akan tetapi, sekali lagi, mereka akan tetap membuat kita, membelokkan kita, apalagi khodam yang kita isi dengan sesuatu yang tidak baik. Misalnya datang ke dukun, pakai jimat segala macam. Nah itu berbeda ya. Khodam yang dibawa dari orang tua kita dengan khorin yang Allah berikan ke kita untuk mendampingi kita, untuk menyesatkan kita, itu sebenarnya bisa kita seimbangkan. Akan tetapi ketika jenengan sudah di luar jalur, ya sekali lagi wallahu alam, karena sekali mereka kletik pun kalau emang Allah mengizinkan ya bisa jadi gitu loh. Dan kita kembali ke Abdul. Abdul dulu sebelum memang dia meskipun dia memiliki wajah yang menyeramkan, ya, wajahnya serem, bentuknya jelek, bau segala macam, amis, tetapi dia memang cara bicaranya tidak sekasar genderuwo yang lain. Dia kalau genderuwo yang lain tuh kalau ngomong bisa, ya, gue ngomong gini, ngomong gue persis kayak buto yang di wayang kulit yang di mana-mana gitu. Tapi si Kolo Combrang ini atau si Abdul ini memang ketika dia berkomunikasi dengan saya pertama kali kenal pun dengan wujud seramnya itu, dia memang udah lembut cara ngomongnya. Jadi udah ya mas, ya, seperti kita biasa. Jadi saya rasa memang dia sudah ditakdirkan Allah untuk mendekat terhadap Allah, dan saya rasa memang Allah sudah menghendaki dia untuk mengenal Allah dengan segala izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masih bisa jadi seperti sekarang, terus bisa bertahan dengan kebaikan, menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya rasa itu karena wujud dan pribadinya itu jauh berbeda, sangat bertolak belakang ya. Karena meskipun bentuknya jelek, dia tuh berbicaranya nggak pernah yang ada tekanan gitu. Dia berbicara nggak pernah ada tekanan. Bahkan ketemu saya pertama kali kan dia nangis. Aku sebenarnya nggak mau kayak gini mas Teh. Aku nggak mau nyakitin orang. Aku nggak mau seperti ini gitu loh. Jadi beberapa hal itu, nah itu yang bisa merasakan orang-orang seperti kita ya, seperti saya dan mungkin kalian semua bisa merasakan bahwa memang ya mereka tuh juga punya perasaan. Mereka punya naluri, mereka punya hati, dan kita bisa merasakan itu. Dia tuh bener apa enggak, jujur apa enggak gitu loh. Meskipun kita enggak bisa 100% bisa menjamin dia benar, atau tebakan kita ataupun rasa yang naluri yang kita nilai dari si makhluk ini benar. Belum tentu seperti itu. Akan tetapi biasanya anak-anak indigo itu lebih sensitif dengan menggunakan nalurinya dan juga perasaannya. Lalu Mas Teh sekarang posisinya seperti apa? Badannya sudah seperti apa? Walah, kalau misalnya jenengan itu ngerti kalau ibadahnya jenengan itu dikasih hadiah yang seperti halnya Abdul jalani, pasti jenengan pengen cepat-cepat ibadah, pengen cepat-cepat mati, pengen cepat-cepat ketemu Allah, pengen cepat-cepat di akhirat. Serius. Kalau jenengan sudah tahu rasanya mendapatkan imbalan dari hasil ibadah, dari hasil kita dekat dengan Allah, saya rasa jenengan akan sangat-sangat tidak mau tidur, pengennya ibadah dari 24 jam. Beneran. Karena saya melihat selain memang dia sudah memiliki sifat yang bagus, sifat Abdul ini memang sudah lemah lembut, kemudian memang dia legowoan gitu loh. Dan dia itu sering banget dinakalin sama si Cerondol, Landung, apalagi Mbah Londo itu kan iseng banget ya. Sama si Indra sih dulu pernah, tetapi sekarang mereka kayaknya lagi kurang cocok. Dan sering digodain tuh ya memang dia biasa aja. Emang gimana sih? Memang dari awal sifatnya wes menengan, gak terlalu banyak bicara dia itu ya. Gak banyak bicara dan lain sebagainya. Setelah digodain sama teman-temannya ya datar bayangin loh. Ya begitu aja. Apa sih? Gitu aja, cuman ngerespon dengan respon yang respon yang tidak terlalu agresif ketika dia digodain sama adik-adiknya. Gitu. Apalagi si Landung tuh, subhanallah. Landung tuh manjanya naujubillah. Dia tuh nggak nyadar badannya dia tuh. Landung itu kan ular ya, tapi sisiknya tuh tajam loh. Sisiknya dia tuh tajam. Kalau
nyentuh di kulit kita tuh bisa berdarah sebenarnya. Cuman karena dia itu ngalem, kumat meneh kowe. Kumat. Angger diomong ki nganu, apa sih? Kayak gimana sih? Kayak bocah yang kita omongin terus dia jadi kolokan. Kalau bahasa Betawi kolokan itu manja. Kayak gitu. Nah dia nggak menyadari kalau badannya itu sisiknya itu kan tajam ya. Kalau pas plek, kan ya bahaya juga. Ya toh? Bahaya ngenain badan yang lain gitu loh. Cuma dia nggak menyadari itu. Ya itulah mereka gitu loh. Dan memang saat ini sosok Abdul saya lihat semakin baik dan semakin dewasa dia. Bisa ngayomi adik-adiknya tanpa disuruh pun dia bisa yang langsung standby datang. Dan aku tuh hampir nggak pernah minta tolong kalau sama dia sih. Hampir nggak pernah minta tolong. Bahkan dia toto datang kemudian, piye mas teh, sing kono sapa sing nyekel, aku mangkat ya gitu. Jadi dia langsung yang kayak menawarkan diri gitu loh. Dan dia sudah mengerti posisinya, dia sudah mengerti caranya, bagaimana sih seharusnya saya menempatkan diri saya itu di mana sih, apa yang harus saya lakukan. Kalau dia sudah sangat memahami. Apalagi kalau kondisi badan saya sedang tidak bagus, itu tuh dia kayak, aku sama dia itu kayak punya kedekatan. Jadi aku pas kondisiku nggak bagus, badan aku lagi agak bolong, ada bolong-bolongnya, dia pasti langsung cover, dia langsung datang. Dan dia itu nggak ngerti, aku tanpa minta tolong pun dia sudah mendatangi itu. Dan aku banyak tahu hal dari beberapa dari kalian subscribernya Mas itu ya dari dia. Dan dia kan dia yang paling sering keliling. Abdul sama Nyai itu yang paling sering keliling di rumah kalian, mengawasi kalian, kemudian mengambil sesuatu yang tidak bagus itu. Jadi makanya saya bisa memahami sifat kalian seperti apa, bagaimana jenengan, saya sebenarnya tahu. Akan tetapi sekali lagi ya, sifat itu kan rahasia kita dan Allah, rahasia jenengan dan Allah. Jadi saya tidak punya kehendak apa-apa untuk ini, kecuali saya sudah sangat mentok baru saya buka. Nanti jangan begini, kalau bisa begitu aja. Itu pun hanya sebatas itu. Saya tidak mau mengkontrol kalian dengan subscriber banyak loh ya. Dan beberapa orang yang sudah bisa berkomunikasi itu kan terkadang kalau Mas Teh berdoanya begini, ya Allah semoga yang sudah subscribe saya tanpa terkecuali semuanya saja ya Allah, baik yang dari rumah orang baik, yang ada di grup, yang sering berkomunikasi dengan saya, sedang tidak, saya minta ya Allah kalau ada yang tidak bagus di badannya atau di rumahnya segala macam, ya Allah saya minta untuk kau singkirkan apapun itu. Saya sering berdoa seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika saya berdoa itu di Abdul jadi kayak perintah, padahal saya berdoa kepada Allah ya. Kadang-kadang Abdul langsung ngerti sendiri, dia langsung jalan tanpa saya suruh. Misalnya si A sedang dalam kondisi, Mas Teh, si Kai rotok nganu ngene gitu. Dia langsung laporan. Dia pulang tuh kadang-kadang laporan, Mas ki wonge ngene. Cuman terkadang saya kan juga enggak mau ya. Sudah sifatnya, jadi mau gimana lagi gitu loh. Kadang dia cerita, Mas ini orang begini pikirannya Mas, dia ini harus begini Mas, jangan begini terus. Kalau begini terus ya susah, dia akan terus begini. Nah dia sering cerita kayak gitu. Cuma kan Mas Teh sekali lagi hanyalah sebagai manusia biasa. Mas Teh bukan Tuhan, Mas Teh bukan Allah yang berhak menjudge orang untuk merubah sifat orang. Mbak, Mas sifatnya jangan begini, jangan begitu. Jadi Mas Teh mah diam aja, diam sambil Mas Teh kerjakan, itu saja. Terkadang ada yang agak-agak menggelitik, tetapi Mas Teh tidak berani ngomong karena ya wis lah, diamkan saja gitu loh. Karena kalau Abdul itu hanya mengevaluasi sebenarnya, bukan melaporkan atau bukan membongkar aib dari kalian atau jenengan sedaya mboten, tetapi dia hanya mengevaluasi saja. Mas Tulus, ini orang sudah jenengan bantu tapi sekarang jadi begini. Mas Tulus, ini orang pikirannya begini-begini. Jadi sebenarnya dia menyampaikan evaluasi dari beberapa orang yang maksudnya yang memang dia datangi rumahnya untuk dia bersihkan gitu, untuk cabutin rumputnya. Dan dia sering laporan ketika, Mas Teh yang ini agak susah, nah baru nanti kita bareng-bareng kayak gitu doang sih. Jadi kita friendly. Dia itu kalau bisa dibilang sekarang itu, kalau dalam anggotaku dia tuh udah ketua kelas, si Abdul itu. Karena semakin kesini dia semakin dewasa, semakin kokoh, semakin hebat, semakin kuat. Dan saya rasa dia banyak sekali mendapatkan nur atau cahaya dari Allah itu. Badannya itu semakin koyok emas, berkilau, mengkilap gitu loh guys. Jadi kayak kerlap-kerlip kayak gitu. Dan ya inilah kelebihan dari Allah. Makanya jenengan, sekali lagi saya kasih tahu, kalau jenengan itu tahu indahnya hadiah dari Allah untuk kita yang suka beribadah kepada Allah, saya yakin jenengan 24 jam tidak mau kerja, pengennya ibadah sama Allah. Saking pengennya dapat hadiah dari Allah itu. Gitu loh ya. Jadi
Sosok Abdul sekarang itu lebih baik daripada sebelumnya dan lebih dewasa, lebih mengerti, lebih memahami, dan satu lagi dia lebih hebat daripada sebelumnya. Banyak kemampuan-kemampuan baru yang dia miliki, dan itu sedikit berkolaborasi dengan beberapa khodam-khodam yang pernah saya kenal, kemudian pernah saya pernah saya doakan, kemudian mereka berkolaborasi, berkenalan satu sama lain ya. Dia dekat sekali dengan datuk yang ada di Malaysia, di Brunei. Abdul itu dekat sekali dengan putri, tetapi mereka memiliki batas karena mereka beda kasta ya. Mereka beda jalur, tetapi mereka tetap dekat, mereka tetap kenal satu sama lain. Dan mereka tuh sering berkongsi ketika ada sesuatu yang berat yang sedang saya kerjakan ya. Contohnya tuh beberapa hari ini saya hampir di 7 orang guys. 4 hari saya pegang 7 orang, bayangkan ya. Dan Mas Teh harus bagi waktu dengan dagang, dengan balesin kalian, dengan ngangkat telepon kalian, dengan ngobrol sama kalian, dan macam-macam pokoknya wis. Kadang pulang pagi kayak hari ini, Mas Teh tidurnya jam berapa tadi? Jam 5:30. 5:30 jam 8 udah bangun. Terus ini sudah selesai syuting, mau nggak mau harus dagang, ya toh? Jadi gimana ya? Kalau Mas Teh nggak dagang, Mas Teh udah nggak punya duit lagi. Kan Mas Teh memang dagangannya cuma itu, sedangkan job masih sepi, job nyanyi masih sepi. Jadi Mas Teh harus dagang untuk menyelesaikan apa yang harus Mas Teh selesaikan gitu ya. Waduh, sudah mulai tidak kondusif teman-teman, sudah mulai berisik. Sekali lagi, itu yang bisa Mas Teh sampaikan dari cerita terbaru atau kondisi Abdul terbaru. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti, memahami, dijadikan contoh untuk Westo, lek jenengan itu mengerti hadiah yang Allah berikan ketika jenengan sangat sering beribadah kepada Allah. Saya yakin 1000% jenengan tidak mau bekerja, tidak mau hidup selain beribadah kepada Allah. Saya yakin betul ya. Mudah-mudahan cerita dari si Abdul ini, kondisi Abdul saat ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, terus merubah kita menjadi baik, dan menjadikan kita jadikan cermin untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Oke, Mas Teh mohon pamit dulu. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Untuk yang punya kritik dan saran bisa DM di Instagram Mas Teh di bigtulus_bp2 atau di deskripsi, atau punya pertanyaan seputar dunia game atau apapun, boleh klik di kolom komentar atau ketik di kolom komentar. Pengen berdonasi nyumbang, monggo kerso. Hari Jumat tanggal 21 insya Allah Mas Teh mau bagi-bagi nasi box ya. Untuk melengkapi 200 box masih ada diperlukan dana 350.000 lagi. Untuk teman-teman yang mau berdonasi silakan monggo kerso. Mas Teh tunggu, semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian semua yang sudah bersedekah kepada Mas Teh untuk disampaikan kepada orang di sekelilingnya Mas Teh ya. Oke, Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Untuk yang belum, minta support baru subscribe. Suka di like dan suka di dislike juga nggak apa-apa. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Udah mulai berisik tuh.